Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gival Giovanni. Saya berasal dari SMP Negeri 18 Kerinci, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan mempersembahkan video pembelajaran tentang sistem pernafasan manusia. Saat ini saya sedang mengikuti BIMTEK Kepala Laboratorium Universitas Pendidikan Indonesia. BIMTEK Kepala Laboratorium ini tidak hanya untuk Kepala Laboratorium IPA, bisa juga untuk Kepala Laboratorium yang lainnya seperti Biologi, Kimia, Fisika, Kepala Laboratorium Komputer, dan Kepala Laboratorium Bahasa Indonesia. BIMTEK Kepala Laboratorium ini bisa secara daring dan bisa juga secara tatap muka di Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung. Marilah kita simak video pembelajaran berikut ini. Ngambil buku ketinggalan, Pak. Oh ya, buku kami tinggal, Pak. Oh, jadi buku kalian ketinggalan ya? Pak, kalau kami habis berlari, kami capek dan mas-masan. Iya, kenapa, Pak? Nah, itu berkaitan dengan sistem pernapasan kalian. Untuk lebih jelasnya, mari ke Bapak. 1, 2, 3. Nah, pasti kalian bingung kan kemana pergi siswa saya tadi? Tenang saja, mereka mendengarkan kok. Benar kan, Wahyu dan Robin? Bernafas adalah proses menghirup oksigen atau inspirasi dan mengeluarkan oksigen atau ekspirasi. Dalam sehari, manusia dapat bernafas sebanyak 17.000 kali. Jumlahnya sangat banyak ya. Adapun organ pernafasan manusia, yang pertama adalah rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus, bronkiolus, dan alveolus terletak di dalam paru-paru manusia. Mekanisme pernapasan. Mula-mula, oksigen yang kita hirup akan masuk melalui rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut hidung, selaput lendir, dan konka. Rambut hidung berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk ke dalam hidung kita. Kemudian selaput lendir berfungsi merangkap bakteri, virus, dan debu yang ikut masuk bersama oksigen. Sedangkan konka akan membantu kita untuk menghangatkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian udara akan masuk ke faring. Faring tersusun atas otot kerangka dan lapisan mukosa. Faring berfungsi sebagai tempat jalur masuk udara dan makanan, tempat ruang resonansi suara, dan tempat tonsil yang berpartisipasi dalam kekebalan tubuh manusia dalam melawan benda asing. Kemudian udara akan masuk ke laring. Di dalam laring terdapat epiglotis yang berfungsi sebagai pemisah antara saluran pernafasan trakea dengan saluran pencernaan esofagus. Kemudian oksigen akan masuk ke trakea. Trakea memiliki panjang 10-12 cm dan berdiameter 2 cm yang tersusun atas jaringan epitelium bersilia dan selaput lendir yang berfungsi sebagai penyaring udara yang masuk. Trakea tersusun atas cincin-cincin tulang rawan. Kemudian, oksigen akan masuk kepada bronkus dan bronkiolus yang terletak di dalam paru-paru manusia. Paru-paru terdiri atas pulmodexter 3 lobus dan pulmosinister 2 lobus. Bagian terluar paru-paru dilapisi oleh dinding tipis atau selaput tipis yang disebut dengan pleura. Di ujung bronkiolus terdapat gelembung-gelembung kecil seperti buah anggur yang disebut dengan alveolus. Oksigen yang masuk ke dalam alveolus akan menyebabkan alveolus mengembang. Kemudian
darah pada kapiler akan mengikat oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen yang telah diikat tadi akan disebarkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida akan dilepaskan. Kemudian, alveolus tadi akan mengempis kembali. Mekanisme pernafasan perut dan pernafasan dada. Pernafasan perut. Saat inspirasi, otot diafragma akan berkontraksi. Posisi diafragma mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru mengecil, sehingga udara atau oksigen masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan saat ekspirasi, otot diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru membesar, sehingga udara atau karbon dioksida keluar dari paru-paru. Pernafasan dada. Pada saat terjadi inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, volume rongga dada membesar, tekanan dalam paru-paru mengecil, sehingga udara atau oksigen masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, otot antar tulang rusuk berelaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan di dalam paru-paru membesar, sehingga udara atau karbon dioksida keluar dari paru-paru. Lalu apa hubungannya dengan yang Bapak jelaskan tadi? Nah, itu berhubungan dengan aktivitas yang kalian lakukan. Mari simak lagi penjelasan berikutnya. Saat kamu melakukan aktivitas, kamu membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi. Semakin banyak aktivitas yang kamu lakukan, maka semakin banyak oksigen yang kamu butuhkan. Untuk memperoleh oksigen yang lebih banyak, maka intensitas pemasukan dan pengeluaran udara per menit di dalam tubuh akan semakin cepat. Proses ini disebut dengan frekuensi pernafasan. Selain aktivitas, faktor lain yang mempengaruhi frekuensi pernafasan adalah posisi tubuh, suhu, usia, dan jenis kelamin. Itu penjelasannya, Rofi dan Waksu. Paham? Paham, Pak. Ini pulang dulu, Pak. Ya, maksudnya Pak. Ya.